Bab 4230. Rain menunjukkan kekuatan. Tepat saat cumi-cumi laut bertarung sengit dengan naga bumi, sosok Rain muncul kembali. Ia sudah berada di atas kepala binatang laut itu. Binatang laut itu langsung terkejut, panah air yang tajam ditembakkan ke arah Rain. Saat Rain mengelak, lengan dan kaki lainnya muncul dari atas kepala monster laut itu. Itu membungkus Rain dengan erat di dalamnya. Sial, tidak disangka kamu masih memiliki cara itu untuk menyelamatkan hidupmu. Melihat hal tersebut, Rain pun tercengang sejenak. Setelah itu, dia secara paksa terjerat oleh lengan dan kaki binatang ini. Rain, apa butuh bantuan? Kakak Qin, jangan khawatirkan aku bisa mengatasinya sendiri. Saat ini, melihat Erik Qin terbang di atas dengan Taois Huangyu dan lainnya, Rain melawan penindasan binatang laut, tetapi dia tidak melupakan transmisi suara itu. Untuk menunjukkan kekuatan sendiri, jika mengandalkan Erik Qin dan yang lainnya untuk membantu, maka dia tidak akan bisa menunjukkan kekuatannya sendiri. Erik Qin mengangkat alisnya dan mengerti apa yang dimaksud Rain, jadi dia menghentikan kapal spiritual di udara. Meskipun kultivasi binatang laut ini tidak rendah, tetapi Sierra Qin telah membekukan lengan dan kaki binatang laut itu dan Rain mengetahui kekuatannya sendiri. Bahkan jika dia sendirian, dia tidak akan kesulitan menghadapinya. Berpikir untuk mencekikku, kekuatanmu tidak cukup. Dengan teriakan rendah dari Rain, garis kuning pucat tiba-tiba menyala di kulit. Setelah itu, tubuhnya langsung membengkak, seperti raksasa dari tanah liat, naik lebih dari 5 meter dalam sekejap. Rain raksasa juga meningkatkan kekuatannya. Lengan dan kaki binatang laut itu tidak bisa langsung membungkus Rain, bahkan ditangkap olehnya dan dipatahkan. Saat monster laut itu kehilangan lengan dan kakinya dan berteriak, Rain mendarat dan meninju tubuh monster laut itu. Pukulan ini sepertinya hanya pukulan acak, tetapi itu membuat binatang laut itu gemetar kesakitan seketika, seolah-olah tersengat listrik, rasanya tak tertahankan. Di antara ketiga teknik ilmu sihir yang diperoleh Rain, salah satunya adalah teknik deteksi yang sangat istimewa. Dia mengandalkan ilmu sihir sebelumnya untuk mendapatkan wawasan tentang kekuatan tersembunyi Tobikyu, jadi tentu saja dia juga bisa melihat kelemahan binatang laut ini sekarang. Kelemahan kebanyakan monster iblis terletak pada mata mereka. Tapi binatang laut ini sangat istimewa, matanya bukanlah kelemahan terbesar. Tempat yang dibombardir Rain adalah tempat yang paling ditakuti oleh binatang laut itu untuk diserang. Disitulah binatang laut kecil itu berada. Tempat ini ditinju oleh Rain, binatang laut itu tidak bisa menahannya dalam sekejap. Dia sangat ingin menyerang Rain. Tetapi sebagian besar lengan dan kaki dibekukan oleh Sierra Qin, sebagian kecil lengan dan kaki diikat erat oleh ketua sekte dan naga bumi. Panah es mendarat di Rain, yang tubuhnya tertutup lumpur, hampir seperti menggaruk gatal. Ini sama dengan mengatakan bahwa binatang laut ini telah diserang di tempat yang paling rentan dan ia tidak bisa bergerak karena terlalu menyakitkan. Muntahkan orang yang kamu makan, apakah kamu mendengarku? Rain meninju dan membombardir. Pada saat yang sama, dia tidak lupa membuat monster laut itu mengakuinya. Selama kamu menyerahkan orang ini, aku akan melepaskanmu. Cepat serahkan orang ini. Kelopak matanya menjadi pucat ketika dia melihat binatang laut itu, tetapi dia masih tidak mengatakan sepatah kata pun. Rain mengerutkan kening dan mengeluarkan pedang panjangnya. Akan lebih mudah jika binatang laut bisa memuntahkan kultivator itu atas inisiatifnya sendiri. Kalau tidak, akan agak merepotkan untuk menyerbu ke dalam tubuh pria ini, belum lagi apakah ada ruang di tubuh untuk tubuh sebesar itu.
Jika sesuatu tidak ditangani dengan baik dan monster iblis meledak, sesepuh akan mati. Rain, binatang laut ini mungkin tidak mengerti bahasa manusia. Orang yang tertelan itu berjarak 3 meter dari kananmu dan 5 meter di bawah. Pedang itu jatuh dari sana. Dan saat Rain sedikit cemas, dia mendengar suara transmisi Eric Kin di telinganya. "Terima kasih, Saudara Kin." Rain langsung menghela nafas lega, meski tidak tahu bagaimana Eric Kin melihatnya, tapi Eric Kin pasti tidak akan membohongi dirinya sendiri. Dengan lompatan, dia menebas dengan pedang. Oh! Pedang abadi dicabut, daerah itu seperti air mancur, dengan darah hitam terus-menerus keluar, dan kemudian, seorang lelaki tua yang sudah benar-benar hitam dan tidak sadarkan diri juga ikut terjepit keluar bersama darahnya. Penatua Wen. Melihat hal itu, ketua sekte bersama tetua Feng segera menangkap orang tua itu. Aduh! Binatang laut ini juga sangat ketakutan. Seorang lelaki kuat memotong pergelangan tangannya secara langsung, pergelangan tangan dan kaki yang membeku dibuang, dan dengan sisa 3 anggota badan, dia dengan cepat berenang menuju laut dalam. Teman seiman, hari sudah mulai gelap, jadi jangan mengejarnya. Melihat keengganan Rain untuk menyerah, Sierra Kin angkat bicara dengan cepat. Rain menganggukkan kepalanya, lalu terbang keluar dari laut bersama ketua sekte dan yang lainnya. Pada saat yang sama, Rain mengedipkan mata pada Eric Kin. Eric Kin segera mengerti bahwa pria ini tidak ingin dia lewat sekarang, merusak suasana dan mencuri pusat perhatian. Jadi, Eric Kin terus berdiri diam. "Tuan, jangan-jangan Tuan Rain ini adalah pasangan seiman dari Tuan Istana Kin." Melihat Rain terbang menuju Sierra Kin dan yang lainnya, Sierra Kin pun menyingkirkan pedang abadi dan berterima kasih kepada Rain. Di udara, Taois Huangmu bergumam. "Tidak mungkin, aku mendengar bahwa Tuan Istana Qin adalah seorang wanita heroik yang bersumpah untuk tidak menikah seumur hidup dan bertekad untuk merevitalisasi Suezu." Leluhur keluarga Chen menggelengkan kepalanya. "Kamu bisa lihat bahwa kedua orang ini bukan pasangan seiman. Mereka sangat sopan, jelas mereka tidak mengenal satu sama lain," kata ketua sekte juga. "Lalu mengapa Tuan Rain begitu bersemangat dan memanggil dengan akrab?" Sugo Yan bertanya-tanya. Para kultivator juga sedikit tidak jelas tentang situasinya, berbicara dengan bergosip. "Rain, bisakah kamu melakukannya sendiri?" Eric Kin tidak bergabung, tetapi melihat Rain dan Sierra Kin berbicara, dia juga sedikit khawatir. "Tahukah kamu, Rain bukan hanya tukang bicara, tapi juga memiliki ciri tidak bisa berbicara. Saat pria ini berbicara, dia dapat dengan mudah mencekik orang sampai mati. Namun, menghadapi sang dewi di dalam hatinya, Rain seharusnya bisa. Tapi di perhatian semua orang, tidak butuh waktu lama bagi kulit Sierra Kin untuk menjadi pucat pada awalnya. Kemudian Rain sepertinya mengatakan sesuatu, mata Qin Sue tampak menyemburkan darah. Setelah dia mengatakan sesuatu, dia mengambil semua cultivator dan terbang ke kejauhan tanpa menoleh ke belakang. Hanya Rain yang tersisa, melayang di udara dalam keadaan linglung. Bagaimana situasinya? Eric Kin tiba-tiba merasa tidak enak. Seharusnya setelah Rain membantu Suezu, bahkan jika Sierra Kin sedang terburu-buru, setidaknya dia akan menukar slip giok transmisi suara. Apalagi sekarang sudah larut, mungkin mereka bisa mencari pulau bersama. Pada akhirnya, baru bicara beberapa patah kata, Sierra Kin marah dan pergi begitu saja. Ini tidak normal. Melihat Rain tidak mengejar mereka, ketika Sierra Kin dan yang lainnya pergi, semua orang juga terbang ke sana. Tuan Rain, kenapa Sierra Kin dan yang lainnya pergi?
Taois Huangmu bertanya dengan bergosip setelah terbang. Hehe, dia berbicara denganku. Rain menyeringai di wajahnya, terlihat seperti babi. Semua orang saling memandang dengan cemas. Mereka semua pergi dengan marah. Apakah Rain mabuk? Bangun, apa yang kamu katakan padanya? Eric Kin datang dan segera mulai mengguncang bahu Rain, menggelengkan kepala Rain seperti mainan untuk waktu yang lama sebelum Rain sempat bereaksi. Kakak Kin, Sierra telah berbicara denganku, ini pertama kalinya dia berbicara denganku, kata Rain bersemangat. Bersambung.